Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Office 2013. Pertama-tama, saudara silakan membuat dulu rincian daftar isinya, apa-apa saja bab dan subbab pada artikel yang akan saudara buat. Setelah itu, menjadikan masing-masing bab dipisahkan tiap halamannya dengan menggunakan menu breakout. Caranya, letakkan kursor sebelum huruf B pada tulisan bab 1, kemudian ambil break, lalu klik next page. Begitu juga untuk bab 2, ambil break lagi, ambil next page. Bab 3 juga seperti itu. Setelah di break semuanya, langkah selanjutnya yaitu membuat heading untuk masing-masing bab serta subbab. Caranya, untuk heading pertama, blok dulu tulisan bab 1 pendahuluan ini, kemudian ubah fontnya sesuai yang diinginkan. Misalnya kita ingin mengubahnya menjadi Times New Roman 14. Kemudian jika sudah sesuai, kita klik kanan pada tulisan heading 1, lalu klik kiri pada update heading 1. Maka otomatis tulisan bab 1 tadi akan berubah. Selanjutnya untuk subbabnya kita lakukan hal yang sama. Blok tulisan latar belakang, kemudian ganti fontnya menjadi font yang diinginkan. Kali ini kita memakai Times New Roman 12. Kemudian klik kanan pada heading 2, lalu klik kiri pada tulisan update heading 2. Jika sudah selesai, kita tinggal menyamakan headingnya dengan tulisan yang lain. Pada daftar isi kita buat heading 1, tinggal diklik kiri biasa saja pada heading 1, maka otomatis fontnya akan berubah menjadi Times New Roman 14. Kemudian pada identifikasi masalah, kita klik kiri pada heading 2. Lalu untuk bab 2, kita menggunakan heading 1. Untuk teori ekonomi dan sistem, kita menggunakan heading 2. Kemudian untuk bab 3, kita menggunakan heading 1. Untuk analisa dan hasil, kita menggunakan heading 2. Nah, setelah penyesuaian headingnya selesai, ini kita ubah dulu penomorannya menjadi nomor A dengan cara diklik pada tulisan C ini, kemudian klik kanan, lalu ambil restart E. Begitu juga yang di bawahnya, klik kanan, ambil restart A. Setelah selesai, kita tinggal memunculkan tulisan daftar isinya. Kita kembali ke menu daftar isi, lalu ambil menu insert, kemudian klik pada bagian quick part, lalu klik fill, dan pilih TOC pada bagian bawah ini, TOC, Table of Content. Kemudian klik OK. Maka otomatis daftar isinya akan muncul pada halaman daftar isi. Kemudian kita tinggal mengatur daftar isinya. Jika sudah selesai, atau jika ada perubahan pada daftar isinya, kita tinggal klik kanan pada bagian daftar isi ini, lalu klik menu update field, kemudian klik OK, maka nanti otomatis akan berubah daftar isinya.
Kemudian untuk memudahkan navigasi pada artikel, kita bisa menggunakan menu navigasi di bagian view, kemudian checklist navigation pane. Nah, pada bagian samping ini kita bisa pindah-pindah halaman sesuai dengan daftar isi. Jadi kita tidak perlu scroll banyak-banyak ke atas atau ke bawah. Nah, selanjutnya untuk pembuatan daftar tabel otomatis, kita pindah ke halaman bab 1 latar belakang. Kemudian kita buat beberapa tabel di menu insert dan pilih tabel. Di sini kita akan buat 3 tabel. Untuk membuat daftar tabel otomatis, sebelumnya kita harus memberi judul tabelnya dulu. Judul tabel biasanya diletakkan pada posisi atas tabel. Caranya dengan menggunakan menu reference, lalu pilih insert caption. Kemudian untuk memberi judul tabelnya kita pilih new label, kita ketikkan di sini tabel 1 contohnya. Oke. Kemudian pada bagian caption kita beri judul tabelnya. Misalnya tabel pertama ini kita buat judulnya jumlah mahasiswa. Lalu klik OK. Kemudian untuk tabel 2 juga kita beri judul. Di insert caption kita tidak perlu lagi membuat label yang baru, tinggal kita beri judul tabelnya. Misalnya tabel 2 ini tabel 3 misalnya. Oke. Setelah semua tabel selesai, kita tinggal memunculkan daftar tabelnya. Caranya klik 2 kali pada bagian bawah daftar isi, halaman kosong daftar isi, lalu di break lagi, ambil insert, ambil tag layout, kemudian ambil break, kemudian klik next page. Lalu kita tuliskan daftar isi. Kemudian kita jadikan daftar tabel ini heading 1, dimana klik kiri biasa heading 1. Selanjutnya untuk memunculkan daftar tabelnya, kita menggunakan menu reference, kemudian klik insert tabel figure, kemudian pastikan caption labelnya itu tabel 1. Lalu untuk tab leader ini kita bisa memilih jenis garis untuk daftar tabelnya. Kemudian jika sudah sesuai dengan yang diinginkan, klik OK. Daftar tabelnya otomatis akan muncul di sini. Untuk daftar gambar kita juga menggunakan cara yang sama dengan daftar tabel. Misalnya kita masukkan 1 gambar. Lalu beri judul gambarnya. Judul gambar biasanya berada di bawah gambar. Caranya sama dengan tabel tadi. Ambil menu reference, kemudian klik insert caption. Lalu untuk gambar kita perlu label baru. Jadi kita klik label, kemudian ketikkan gambar.
lalu klik OK. Kemudian pada bagian caption kita buat judul gambarnya. Lalu klik OK. Lalu setelah selesai pemberian judul pada semua gambar, kita buat daftar gambarnya dengan cara kembali ke halaman daftar tabel. Lalu klik 2 kali pada halaman kosong di bawah daftar tabel. Lalu di back dengan menu layout, kemudian back dan next page. Kemudian kita ketikkan daftar gambar. Kemudian jadikan juga daftar gambar ini heading 1. Lalu kita tinggal memunculkan daftar gambarnya dengan cara yang sama, klik insert table figure. Kemudian pastikan caption labelnya itu gambar. Lalu klik OK. Maka otomatis daftar gambarnya akan muncul. Lalu jika kita ingin memunculkannya di daftar isi, klik kanan pada bagian daftar isi, lalu klik update field, lalu klik OK. Kemudian materi selanjutnya yaitu membuat daftar pustaka otomatis. Cara membuat daftar pustaka otomatis yaitu misalnya ini ada sebuah paragraf yang ingin kita buat citasinya dulu, citasi atau kutipannya. Caranya ambil menu reference, lalu klik insert citation, kemudian klik add new source. Lalu pada bagian type of source kita pilih jenis kemudian pada menu type of source kita pilih jenis artikel atau buku yang akan kita kutip. Misalnya pada bagian ini kita akan mengutip dari sebuah jurnal, klik jurnal artikel. Lalu pada bagian author kita ketikkan nama pengarangnya. Ini kemudian pada bagian titel yaitu judul jurnal yang kita kutip. Kemudian setelah selesai membuat judul jurnal yang dikutip, kita isi nama jurnalnya. Kemudian ini tahun terbit jurnalnya, lalu pada bagian ini yaitu halaman jurnal yang kita kutip. Lalu setelah selesai pengisian datanya, kita klik OK. Maka otomatis akan muncul nama pengarang serta tahun jurnal pada paragraf ini. Selanjutnya untuk membuat daftar pustakanya, kita klik 2 kali pada bagian bawah halaman terakhir pada bab. Kemudian kita break lagi. Lalu kita tuliskan daftar pustaka. Lalu kita jadikan daftar pustaka ini heading 1. Setelah selesai, kita tinggal memunculkan daftar pustakanya pada menu reference, lalu klik bibliografi, lalu klik bibliografi lagi. Maka daftar pustakanya akan otomatis muncul pada bagian ini. Demikianlah cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar pustaka otomatis pada sebuah artikel. Kemudian untuk memunculkan daftar pustaka di atas, kita tinggal klik lagi update field, lalu pindahkan kursornya ke update
year tabel, kemudian klik OK. Demikianlah penjelasan mengenai cara pembuatan daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar dan daftar pustaka otomatis dalam sebuah artikel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.